Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you are all fine today. Are you prepared for studying today? I hope you have already prepared yourself for studying today. Before we start our studying today, let's read the prayer before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Okay, everybody, you can see the picture. Yeah, there is a picture in your video. It is a fish, yeah. Okay, talking about a fish, bicara masalah ikan, we can make something. We can describe many things about fish, yeah. For example, about its habit, yeah, about its food, and any other thing else we can describe it. Ini ada gambar ikan, ya. Jika kita ingin menjelaskan tentang ikan, kita dapat membuatnya dalam bentuk suatu teks. Okay, right. Can you guess what we will learn today? Bisa kamu tebak kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Right, today we are going to study about descriptive text. Okay, the scopes of the study. The scopes of the studies are 1. The social function of the descriptive text. 2. The text structure of descriptive text. Oke, scope materi kita pada hari ini adalah yang pertama, fungsi sosial dari teks deskriptif. Yang kedua, struktur teks dari teks deskriptif. The purpose of the study. The purpose of the study are 1. By understanding the learning video, the students are able to translate the descriptive of the text about my lovely cat into good Indonesia. 2. By understanding the learning video, the students are able to determine the text structure of the text about my lovely cat. 3. By understanding the learning video, the students are able to write the social function of the text about my lovely cat. 4. By understanding the learning video, the students are able to write 2 questions about the text about my lovely cat. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan memahami video pembelajaran, siswa dapat menerjemahkan teks deskriptif tentang kucing kesayanganku ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, dengan memahami video pembelajaran, siswa-siswa bisa menentukan struktur teks tentang kucing kesayangan saya. Yang ketiga, dengan memahami video pembelajaran, siswa-siswa dapat menulis fungsi sosial dari teks tentang kucing kesayangan saya. Yang keempat, dengan memahami video pembelajaran, siswa-siswa bisa menulis 2 pertanyaan tentang teks kucing saya yang tersayang. Oke, sekarang kita masuk pada materi. Number 1, the definition of descriptive text. Descriptive text is the text which describes a person, place, or thing in such a way that a picture is formed in the reader's mind. Pengertian teks deskriptif. Teks deskriptif adalah teks yang menjelaskan orang, tempat, atau benda sedemikian rupa sehingga gambaran terbentuk di benak pembaca. Yang kedua, the text structure of descriptive text. Struktur teks deskriptif.
Okay, the text structure of descriptive text are 1. Identification, 2. Description. Identification contains about the identification of something. The description about something such as parts, character, or everything related to the description or thing which is meant. Yang kedua, struktur teks deskriptif adalah yang pertama, identifikasi. Identifikasi ini mengandung tentang bentuk perkenalan terhadap sesuatu. Oke, secara umum yang ada di dalam suatu teks, itulah namanya identifikasi. Yang kedua, deskripsi, yaitu sesuatu ataupun merupakan bagian-bagian dari yang sudah dijelaskan dalam identifikasi. Misalnya tentang sifat, karakter ataupun sesuatu yang berhubungan dengan deskripsi yang dimaksud. Misalnya judulnya adalah tentang seekor gajah, ya kan? Kemudian dijelaskan dia dalam teks itu ingin menjelaskan tentang sifat-sifat gajah seperti apa. Maka di deskripsi akan dijelaskan secara lebih terperinci. Oke, itu dia untuk struktur teks deskriptif. Oke, di sini ada gambar ya, gambar sebuah laut ya. Oke, we can call it as a pink beach ya. Ini adalah gambar pantai berwarna pink. Oke, for more detail ya, untuk lebih jelasnya kita akan baca di teks berikut ini ya. Pink Beach or Pantai Merah Muda is one of the beaches in Komodo Island, East Nusa Tenggara. The beach is called Pink Beach because the sand beach is pink. The pink color of its beach is a mixture of white sand beach colors mixed with crushed coral, salt, calcium carbonate from marine invertebrates that are very small, and also foraminifera microscopic amoeba that has a red body shell. A pink beach, there are so many marine organisms, no fewer than 1,000 species of fish, 260 species of coral, and 70 species of sponge can be found here. Having so much marine life, this place is a proper spot for snorkeling and diving for sea sports lovers. Right, jadi kamu bisa lihat di sini ada teks deskriptif yang berjudul Pink Beach ya, pantai berwarna merah muda. Di sini kita bisa mengidentifikasi about the text structure ya, struktur teks dari teks merah muda, yaitu pada paragraf pertama kita dapat sebut dia sebagai identification, yaitu menjelaskan tentang pantai merah muda secara umum ya, yaitu Pantai Merah Muda merupakan salah satu pantai yang ada di Pulau Komodo, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Oke, di sini dijelaskan tentang Pantai Merah Muda, yaitu memperkenalkan Pantai Merah Muda ini berada di Pulau Komodo. Sedangkan paragraf kedua dan ketiga itu adalah disebut sebagai deskripsi, yaitu penjelasan dari paragraf yang pertama. Oke, jadi di sini kita dapat tebak ya, paragraf pertama identification dan paragraf kedua dan ketiga adalah description, yaitu penjelasan dari paragraf pertama. Oke, terjemahan teks deskriptif tentang Pantai Merah Muda. Pantai Merah Muda adalah salah satu pantai yang ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini disebut Pantai Merah Muda dikarenakan pasir pantainya yang berwarna pink.
Warna pink dari pantainya merupakan campuran dari warna pantai pasir putih yang bercampur dengan serpian karang, cangkang, kerang, serta kalsium karbonat dari invertebrata laut yang berukuran sangat kecil. Dan juga foraminifera, amoeba microscopic yang memiliki cangkang tubuh yang berwarna merah. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan. After learning this material, it can be concluded that number one, the social function of the descriptive text is to give information about the text which is described to readers. Two, the text structures of the descriptive text are one, identification, two, description. Jadi setelah mempelajari materi ini dapat disimpulkan yang pertama, fungsi sosial dari teks deskriptif adalah memberikan informasi tentang teks yang dijelaskan kepada pembaca. Yang kedua, struktur teks dari teks deskriptif itu adalah yang pertama identifikasi dan yang kedua adalah deskripsi. Jadi tentang memberi. Manfaat dari materi yang dipelajari pada hari ini adalah dengan memberi atau berbagi informasi kepada orang lain, itu adalah suatu perbuatan yang terpuji. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizq liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika kita melakukan sedekah, hal tersebut tidak akan mengurangi harta atau rezeki kita. Justru Allah akan mengganti rezeki kita yang sudah kita infakkan dengan rezeki yang sebaik-baiknya. Task 1, tugas 1. Yang number 1, translate the descriptive of the text into good Indonesian. Nomor 1 ini kamu terjemahkan ya teks di bawah ke dalam bahasa Indonesia. Yang number 2, determine the text structure of the text about my lovely cat. Tentukan ya mana struktur teks dari teks tentang kucing kesayangan saya ya dari teks nomor 1. Yang kedua, tulislah fungsi 3. Write the social function of the text about my lovely cat. Tulislah fungsi sosial dari teks tentang kucing kesayangan saya. Number 4. Write 2 questions about the text about my lovely cat. Tulislah 2 pertanyaan tentang teks tentang kucing kesayangan saya. Okay, everybody, that's our study today about descriptive text. Thank you very much for your attention. Please do your assignment today. Have a great day, everybody. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.